terus katanya kamu kenalan sama cowok. lagi. Jadi gimana ceritanya? Kenalannya gimana? Dari WA, terus ketemuan pertama kan biasa aja, terus pas kedua dia kan sempet nggak komunikasi dulu sama saya. Nah, habis komunikasi lagi dia ngajak saya begituan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam, aku sampai di Serang. Dapat informasi dari admin mengenai ada anak umur 16 tahun yang dibawa pergi oleh residivis ya mbak? Narkoboy. Terus udah gitu, dia ini dibawa ke hotel dan ada tindakan-tindakan yang tidak semestinya yang tidak boleh dilakukan. Nah, terus setelah itu anak ini, yang anak umur 16 tahun ini menjadi depresi, jadi dia nggak mau ngomong dan ada perubahan sikap yang akhirnya ngebuat keluarganya jadi worry terhadap si anak ini. Nah, jadi residivis ini sudah dilaporkan oleh keluarga korban, tapi saat ini belum ditangkap. Dalam pelaku sudah dilaporkan di Polda, ya guys. Ini makanya aku mau bantu korban untuk mendapatkan penanganan mentalnya. Apakah benar ini gangguan mental, ada gangguan karena yang disebabkan oleh si pelaku itu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, atau ada kecenderungan mungkin hanya dia pendiam dan lain-lain ya. Jadi ini kita mau langsung ketemu sama korbannya, kita mau bawa dan nanti kita tanya sama dokter apa yang dia rasakan dan dialami. Untuk kalian penasaran, ikutin terus guys. Assalamualaikum. Maaf. Ya, salim guys. Salim. Yuk. Maaf ya kayak gini. Gak apa-apa ibu. Iya. Kayak gini. Gak apa-apa ibu. Dedeknya mana? Adiknya. Habis lagi tuh saya baru bangun, saya bangun. Oh oke. Kita ngobrol dulu ya bu ya. Ada LP-nya. Surat LP-nya. Boleh disiapin dulu. Sini guys. Oke. Nah bu, cerita dulu bu. Ini kan saya dapat info dari admin ya bu. Ya, boleh cerita nggak gimana awal-mulanya? Jadi pas tanggal 10 Mei kemarin, biasanya kan memang dia kan ikut sekolah paket ya. Kalau hari Minggu dia ke sekolah, hanya hari Minggu doang. Nah dia biasanya berangkat tuh saya antar pagi-pagi. Kayak kan saya jualan, saya sibuk. Terus dia berangkat sendiri. Nah, saya pikir dia ke sekolah. Terus saya pulang jam 4, pulang jualan, nggak ada di rumah. Karena emang di rumah cuma ada emak juga kondisinya dalam gangguan kejiwaan, masih minum obat. Oke. Terus aku tanya ke adek, ada yang cewek, belum katanya. Nah, kan yang saya tahu kan temennya cewek, orang kampung, dia doang. Saya telepon, ada di sini lagi jajan katanya, tapi hati saya nggak tenang. Saya yakin anak bohong. Terus saya mandi, maghrib saya samperin ke sana, saya sampai ngojek, nggak ada. Terus kemana nggak tahu, saya disuruh bohong sama, saya suruh bilang gitu kalau nggak nanya ada di sini.
tungguin di sana. Katanya mah ke Tanah Abang teh. Terus sama siapa perginya nggak tahu. Dia bilang nggak tahu tetap. Terus pas jam 8 tuh saya masih di sana, ditelepon sama ade, udah pulang ini katanya. Pulanglah saya ke sini. Anak udah ganti baju kondisinya, kan saya jauh juga dari sana ke sini. Terus habis itu saya tanya, ngurung aja, ngomong dari mana seharian ini anak perempuan seharian keluar kan pikir udah kemana-mana. Dari mana kamu nggak sekolah? Saya tanya dulu ke pihak sekolah. Hari masih di situ udah. Terus saya buka lehernya, dia giniin lagi rambutnya. Curiga saya lihat si lehernya merah-merah gitu. Pas sudah merah-merah itu kan nggak mungkin namanya perempuan udah merah-merah begini, cuman begini aja. Pikiran saya udah takut tuh, saya emosi, saya jambak emosi. Habis itu dia tetap nggak mau ngomong, saya balikin pelan-pelan. Ketemu sama orang kenal dari HP, terus dibawa ke Tanah Abang jalan-jalan, udah janjian gitu. Terus kamu diapain? Dibawa ke hotel. Terus tadinya nggak mau ngomong sama saya. Pas saya udah tahu begitu, udah saya langsung bawa ke Polsek Kopo. Karena saya nggak bisa nanya-nanya aja, saya emosi terus. Ke Polsek Kopo, nah sama penyidik di Polsek Kopo tuh ditanyain baik-baik mau cari apa di situ. Saya tanya dari mereka. Katanya yang dilakukan itu selama 4 kali di hotel itu. Dari jam 12 siang sampai jam 4 sore itu 4 kali. Di mana? Di hotel apa sih itu di Tanah Abang? Oh, Jakarta, Tanah Abang Jakarta. Di situ ada di polisi. Oke, terus? Nah, habis itu saya langsung diserahin ke Polres Serang. Malam itu juga saya ke Polres Serang. Berhubung TKP-nya Tanah Abang, katanya laporannya harus di Tanah Abang. Nah, jadi habis itu besoknya dulu ke PPA Provinsi Banten. Saya ke sana nge-grab di PPA Provinsi Banten, janjiin besok kita ke Polres. Dibawa ke Polda Metro Jaya, saya ketemuan di pintu tol Cikande. Dibawa ke Polda Metro Jaya, di situ buat laporan. Terus anak mau nambah cerita lagi. Tapi habis itu sampai dari tanggal 12 laporan itu nggak ada kabar. Saya WA pihak PPA nggak direspon, dibaca aja enggak. Terus saya WA yang itu yang di sana, yang PPA yang di Polda Metro Jaya, dibaca juga enggak. Kali ini tolong kirim buku laporannya Bu, dikirim. Udah laporannya lagi. Jadi laporannya di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Oke, ini kasus di bawah umur ya? Berarti 16 tahun. Nah, terus kondisi adiknya katanya gimana sekarang? Ngomong aja depan. Nggak mau ngomong katanya? Marah-marah terus sendiri. Oh gitu? Marah-marah terus. Tembok aja begini-begini udah pada ngelopong. Oh gitu? Itu udah berapa lama? Ya dari kejadian itu aja udah 12 hari. Saya bingung sekarang, saya kan HP-nya rusak. HP-nya juga mati total itu. Saya sekolahin, saya takut diambil sama dia cowok itu nyebarin kontak anak saya. Terus cowok-cowok tuh banyak yang menghubungin pas masih hidup itu HP. Nah terus saya takut kalau dia disekolahin, takutnya gitu ya diajak pergi gitu. Takutnya. Ibu nggak bisa ngantar? Saya bilang aja, nggak bilang lagi. Kalau nggak mau gitu gimana? Ngomongnya di situ. Terus? Ya terus sekarang kayak gitu saya bingung. Boleh dipanggil nggak Bu anaknya? Tapi kalau diajak ngomong masih nyambung atau gimana? Sama orang lain mau, tapi kalau sama saya nggak mau. Iya. Halo. Salim. Oke, namanya siapa? Umur berapa? 16 tahun. 16 tahun. Gimana kamu kabarnya? Hah? Gimana kabarnya? Baik. Katanya suka marah-marah. Hah? Kenapa? Tahu sukanya. Kesel kenapa? Ibu boleh ke sana dulu kali ya Bu. Maaf ya Bu. Katanya kamu suka marah-marah sekarang ini.
Kenapa? Saya kesel aja. Kesel kenapa? Karena aku nggak suka. Gak suka kenapa? Nggak suka aja, nggak seneng. Sama siapa? Kenapa tuh? Alasannya kenapa? Enggak, nggak suka. Hah? Emang nggak suka. Kamu pucet ya? Gak enak badan? Hah? Gak tidur ya tadi malam ya? Tidur Tidur. Jam berapa tidurnya? habis maghrib. Habis maghrib tidur? Terus bangun jam berapa? Jam 7. Jam 7-an. Terus gimana? Kamu kesel kenapa? Saya nggak suka aja. Gak sukanya? Mbak siapa deh Mbak? Kesel sama siapa tuh? Hah? Kesel sama Ibu yang katanya? apa emangnya? Gak apa. Nih, kita di sini semua mau ngebantu. Namanya siapa tadi? Mau bantu ibu. Kalau perasaan kesel kan kita harus tahu penyebabnya kenapa. Nah, menurut ibu perasaan kesel sama mama kenapa? Kan pasti ada alasannya. Saya nggak suka, itu nggak suka sama dia. Nggak suka. Nggak suka sama mama. Kenapa? Kayak nggak senang aja, nggak serem. Nggak serem. Gak seneng, gak serak kenapa? Ini mamanya ibu. Kandung. Kandung kan? Nggak sukanya dari kapan? Udah lama. Udah lama. Karena apa? Nggak tahu, saya benci aja. Benci. Oh, karenanya apa tuh? Misalkan sikap. Enggak kan kadang misalnya benci itu ada alasannya. Benci kenapa gitu. Alasannya kenapa tuh? Misalkan mamanya marah-marah atau jadi bisa benci. Dari pas dia nikah kan sama yang dulu, dari itu saya nggak suka sama dia. Dari yang mana tuh? Dari yang ada ayahnya itu. Ada apa? Dari yang ayahnya itu. Ayahnya. Oh, Nikah lagi? Iya. Saya nggak suka sama dia. Kamu kesel sama ibu kamu. Oh, mama udah nikah lagi. Terus? Terus ya dari situ saya nggak suka sama dia. Saya benci. Udah nikah lagi berapa lama? Udah lama. Kamu nggak suka sama bapak tiri kamu? Nggak suka. Kenapa? Nanti udah ngancurin hidup saya. Ngancurin hidup kamu? Kenapa? Kamu diapain sama bapak tiri kamu? Terus katanya kamu kenalan sama Cowok. lagi. Gimana sih kamu? Kenalannya gimana? Dari WA. Terus pertemuan pertama kan biasa aja. Terus pas kedua dia kan sempet nggak komunikasi dulu sama saya. Nah, habis komunikasi lagi dia ngajak saya begituan.